Masih kembali bersama kami di USM News. Persatuan Insinyur Indonesia Kota Semarang baru-baru ini menggelar halal bihalal bersama anggotanya. Selain mempererat tali persaudaraan, dalam kegiatan tersebut turut membahas langkah strategis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Persatuan Insinyur Indonesia Kota Semarang akan berjuang dengan langkah-langkah strategis terkait solusi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia. Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua Pengurus Cabang PII Kota Semarang, Dr. Supari STMT, dalam halal bihalal pengurus PII Kota Semarang yang digelar di Sweber Kitchen Jalan Sriwijaya nomor 53, Wonodri, Semarang, Rabu lalu. Acara halal bihalal untuk mempererat tali silaturahmi ini, hikmah halal bihalal disampaikan dosen UIN Wali Songo Semarang yang juga pengasuh Pondok Pesantren Salaf Nurul Hidayah Pedurungan Lor Semarang, Dr. Kyai Haji Muhammad In'am Mujahidin MAG. Semoga di kepengurusan terakhir ini para pengurus PII Kota Semarang bisa tambah solid, bisa tambah guyup, bisa tambah kebersamaannya, sehingga pada saat pada saat akhir kepengurusan bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Semarang, terutama untuk para insinyur yang ada di Kota Semarang ini. Hadir dalam acara ini antara lain pembina Yayasan Alumni Undip, Insinyur Suharsoyo IPU, yang juga sebagai Dewan Penasihat PII Pusat, Sekretaris Pengurus Cabang PII Jateng Dr. Purwanto STMT, dan jajaran pengurus PII Kota Semarang. Sesuai ADART PII 2022, dalam waktu dekat PII Cabang Kota Semarang akan menyelenggarakan musyawarah cabang atau muscap untuk membentuk pengurus baru. Hal ini mengingat kepengurusan cabang Kota Semarang akan berakhir pada 18 Agustus 2024. Pada PII Cabang Semarang ini, yang pertama memang saya melihat di Jawa Tengah ini, PII Cabang Semarang termasuk PII cabang yang cukup aktif. Tetapi di lain sisi, kalau kita melihat anggota PII Cabang Semarang itu adalah 3.600 sekian, sementara yang aktif terdaftar itu 390, itu artinya hanya mencapai kurang lebih 10%. Nah, tentu saya sangat menyarankan agar supaya kegiatan-kegiatan itu diperbanyak, khususnya kegiatan-kegiatan sebagai profesi insinyur. Misalnya saja kita banyak sekali perkembangan teknologi, khususnya di insinyur sipil, elektro dan lain-lain, itu yang perkembangannya sudah sangat tinggi. Itu yang menurut saya perlu diadakan satu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan profesi insinyur. Ini yang saya kira menjadi satu magnet atau daya tarik bagi teman-teman yang tidak aktif. Karena dengan demikian, teman-teman yang tidak aktif itu akan merasakan rugi kalau tidak aktif. Nah, ini salah satu daya tarik untuk meningkatkan jumlah insinyur-insinyur yang tadi saya dengar di Semarang itu 3.600 sekian, tapi yang aktif hanya kurang lebih 10%. Itu yang saya kira perlu didalami. Dan yang kedua, memang teman-teman di sekretariat itu harus makin rajin menghubungi teman-teman yang kurang aktif. Karena apapun, kalau jumlah anggota itu begitu besar yang tercatat, tetapi yang aktif hanya 10%, itu saya kira perlu menjadi satu renungan buat teman-teman yang ada di Semarang.